Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bacawa pres Anies Baswedan yang baru dideklarasikan beberapa hari yang lalu, keluar dari gedung KPK dengan wajah tanpa beban. Pembawaannya tetap ceria, seolah tidak terjadi sesuatu yang penting. Padahal, ia dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret anak buahnya ketika itu. Adapun dugaan korupsi tersebut terkait dengan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia pada Kemenaker, waktu itu bernama Kemenaker Trans tahun 2012, di mana saat itu Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia menjadi Menaker Trans periode 2009-2014. Dalam keterangannya di depan wartawan, begitu keluar dari gedung KPK, dia dengan semangat menjawab pertanyaan wartawan bahwa kehadirannya di KPK adalah untuk membantu kerja KPK dalam menuntaskan penyelesaian kasus korupsi ini. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa kali ini sepertinya kasus ini memang tidak sesederhana itu. Dan mungkin juga tidak akan berhenti hanya di mantan anak buahnya. Mungkinkah Caimin akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Lalu, bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Politik itu asik. Bareng saya Mas Vin, inilah Kopdar. Melihat sepak terjang Caimin memang selalu menarik. Apalagi langkah kancilnya dalam percaturan politik nasional kerap menimbulkan kejutan tak terduga. Dan sekaligus rasa jengkel bagi lawan politiknya. Namun, kali ini sepertinya langkahnya tidak lagi lincah. Terkait pemanggilannya untuk dimintai keterangan KPK, memang sedikit menimbulkan polemik. Kenapa baru diangkat sekarang, tidak kemarin-kemarin? Semua bebas beropini. Yang pasti, Prof. Mahfud MD sudah memberikan jawaban bahwa seperti ini merupakan hal yang wajar untuk melengkapi proses penyidikan. Dan Caimin toh dipanggil juga sebagai saksi, bukan tersangka. Prof. Mahfud menyampaikan itu sebab dirinya pun pernah mengalaminya dan ya berhenti beliau sebagai saksi saja. Namun kalau kita putar ke belakang, perjalanan kasus ini menjadi menarik. Saya jadi berpikir, menurut saya, apa mungkin manuver Caimin dengan PKB-nya yang secepat kilat berkoalisi dengan Nasdem dan mengambil kursi cawapres Anies dari AHY dan Demokrat adalah bentuk strateginya menyiapkan sekoci penyelamat. Sebab sangat mungkin dengan posisinya saat itu, dia sebenarnya sudah bisa berhitung melihat perkembangan pengusutan kasus ini. Maka dengan mengambil jalan pintas, bergabung dengan Nasdem dan dideklarasikan sebagai cawapresnya Anies, harapannya nih ya, posisinya akan aman. Kita tahu ini tahun politik. Dan kalau sampai misalnya ini ya, KPK menetapkan Caimin sebagai tersangka, maka bisa saja dia menghembuskan isu bahwa ini adalah skenario politik dari pihak-pihak yang anti dan tidak menginginkan Anies Caimin maju, dan menjegalnya menggunakan tangan KPK dengan cara mentersangkakan dirinya. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK. Dan harapan saya KPK tetap menjaga independensinya. Bahwa jika memang ditemukan bukti, ya diambil langkah hukum. Termasuk
kalau memang statusnya harus dinaikkan menjadi tersangka. Namun, seandainya memang tidak ditemukan alat bukti, ya sampaikan juga ke publik. Sebab suara-suara ini sudah mulai dilontarkan oleh kelompok atau organisasi tertentu yang menjadi pendukung Caimin tentunya. Bahwa ada upaya menggebuk lawan politik menggunakan tangan KPK. Meskipun sebenarnya ya, kalau memang Caimin ini bersih, ya pendukungnya nggak perlu takut lah. Ngapain juga harus khawatir kan? Mungkin justru yang saat ini ketar-ketir adalah Anies dan partai pendukungnya. Bagaimana kalau ternyata Caimin benar-benar jadi tersangka? Bisa bubar dan makin runyam pencapresan Anies. Sebab dengan misalnya nih ya, Caimin jadi tersangka, otomatis Anies harus mencari pengganti cawapresnya. Itu pun pilihannya hanya tinggal satu, dari PKS. Namun ini pun bukan solusi. Kalau Anies mengambil cawapres dari PKS, lalu PKB tidak terima dan keluar dari koalisi Nasdem dan PKS, Anies malah nggak bisa maju karena koalisinya tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Sebab nggak mungkin koalisi ini akan menggandeng Demokrat lagi. Kan mereka sudah dihianati dan sakit hati. Apalagi nih kabarnya ya, Demokrat sudah akan merapat ke salah satu pasangan capres. Apes bener kalau ini sampai terjadi. Dan tampaknya menggunakan strategi flying victim pun nggak efektif juga. Sebab orang-orang sudah tahu bagaimana track record Anies dan koalisinya ini. Wah, nasib.